Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan seri pembelajaran firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala anugerah kasih sayang Tuhan yang masih kami rasakan, kami dapatkan pada saat ini. Di saat kami akan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan pada saat ini, biarlah Engkau yang mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami firman-Mu ini dengan baik, dan kami boleh menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, saat mereka juga turut belajar firman-Mu ini, biarlah Engkau yang memberkati. Biarlah firman Tuhan mereka boleh pahami dengan baik, dan iman kerohanian mereka pun boleh bertumbuh. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran kita pada saat ini masuk pada pelajaran yang ke-8. Judulnya adalah Raksasa Iman Yosua dan Kaleb. Untuk menjadi ayat inti pelajaran kita pada saat ini, Bapak Ibu sekalian, terdapat di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Bapak Ibu sekalian, pelajaran kita saat ini berfokus pada kitab Bilangan 13 ayat 30 sampai 32, lalu kitab Yosua ayat 14 sampai 6, ayat 6 dan sampai 14, lalu selanjutnya kitab Lukas 18 ayat 1 sampai 5. Selanjutnya kitab Yosua pasal 19 ayat 49 sampai 51, dan juga kitab 2 Korintus 3 ayat 18, dan yang terakhir kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, menjadi tinjauan umum untuk pelajaran kita pada saat ini, dikatakan bahwa Yosua dan Kaleb ini menjalani kehidupan yang cukup intens, Bapak Ibu sekalian. Mereka menghabiskan masa kecil mereka sebagai budak di Mesir. Di awal masa dewasa mereka, ini mereka menyaksikan bagaimana tindakan-tindakan Allah yang dahsyat dalam peristiwa keluaran. Selama usia paruh baya, Bapak Ibu sekalian, mereka mengembara di padang gurun bersama generasi yang terkutuk, yang mencoba membunuh mereka ketika mereka melawan ketidakpercayaan mereka. Akhirnya, Bapak Ibu sekalian, di usia lanjut, mereka menyeberangi sungai Yordan untuk menguasai tanah itu. Bapak Ibu sekalian, kehidupan mereka meliputi peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam seluruh kitab Pentateuch, kecuali kitab Kejadian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman dan peristiwa ini membentuk karakter orang-orang Allah yang luar biasa ini. Mereka menjalani perbudakan dan kebebasan, kekecewaan dan harapan, serta penundaan dan pemenuhan. Pekan ini, Bapak Ibu sekalian, kita berkesempatan untuk merenungkan keberhasilan rohani dari Yosua dan Kaleb, dua momen yang menentukan, mencirikan iman dan komitmen mereka. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ditemukan dalam kepulangan
12 pengintai ketika Yosua dan Kaleb mencoba mendorong generasi pertama untuk maju dan memiliki tanah itu. Meskipun, Bapak Ibu sekalian, ada ancaman dari orang-orang Kanaan. Penjelasan ini kita bisa baca di dalam kitab Bilangan 13 ayat 30 sampai 33 dan kitab Bilangan 14 ayat 5 sampai dengan 10. Bapak Ibu sekalian, 40 tahun kemudian, dalam episode kedua, Yosua dan Kaleb ini memiliki tanah sebagai warisan mereka. Aspek yang tidak biasa dari pilihan mereka yang kita bisa lihat dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15 ini menunjukkan mengapa mereka ditandai dalam kisah Alkitab sebagai contoh iman, keberanian, komitmen, dan bahkan juga ketekunan, Bapak Ibu sekalian. Warisan mereka ini tetap ada hingga saat ini. Dan itu dapat mengilhami generasi sekarang untuk percaya kepada Tuhan dalam situasi yang paling berani. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk untuk melihat bagaimana komentar terhadap pelajaran kita pada saat ini. Yang pertama kita lihat adalah perspektif iman. Ini berdasarkan kitab Bilangan pasal 13 ayat 22 sampai 14 dan juga Bilangan 13 ayat 25 sampai Bilangan 14 ayat yang ke-10. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dalam Bilangan 13 ayat 25 sampai Bilangan 14 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa ke-12 pengintai itu sepakat tentang fakta-fakta murni dari laporan mereka. Tanah itu, Bapak Ibu sekalian, sangat subur. Buah-buahan yang mereka bawa pulang adalah bukti bahwa tanah itu berlimpah susu dan madunya. Sebuah frasa umum di timur dekat Kuno, yang mana ini menggambarkan kelimpahan makanan, Bapak Ibu sekalian. Ini kita bisa lihat dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 27. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kata-kata ini bukanlah suatu kebetulan, karena ungkapan yang sama ini muncul dalam perkataan Allah tentang Kanaan kepada Musa dan umatnya. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 8 dan kitab Imamat 20 ayat 24. Bapak Ibu saudara-saudaraku, memang tanah itu luar biasa. Allah benar. Mereka semua juga sepakat tentang kemampuan militer orang Kanaan yang mencirikan mereka sebagai orang-orang yang kuat dan tinggal di kota-kota besar yang berbenteng. Kita bisa lihat itu dalam kitab Bilangan 13 ayat 28. Bapak Ibu sekalian, sampai pada titik ini, Yosua dan Kaleb terdiam karena mereka tidak dapat menyangkal apa yang telah mereka lihat. Perselisihan dimulai dalam penafsiran fakta-fakta ini tentunya Bapak Ibu sekalian. Mayoritas menyimpulkan kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dalam penilaian pesimis mereka ini, 10 pengintai juga memutarbalikkan fakta dengan menegaskan bahwa negeri itu memakan penduduknya. Jadi, mereka bertentangan dengan diri mereka sendiri. Dan kenyataan bahwa negeri itu memang memuntahkan bangsa-bangsanya.
Imamat pasal 18 ayat 26 sampai 29, bukan pemakan mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, penafsiran minoritas yaitu Kaleb dan Yosua sama sekali berbeda. Ellen G. White dengan jelas menggambarkan dampak laporan 10 mata-mata atas jemaat. Dikatakan demikian, sikap mereka yang tidak percaya itu telah melemparkan suatu bayang-bayang yang gelap ke atas perhimpunan itu. Dan kuasa Allah yang hebat, yang begitu sering dinyatakan untuk bangsa pilihan itu, telah terlupakan. Orang banyak itu telah berhenti sejenak untuk merenungkan. Mereka tidak memikirkan bahwa Dia atau Allah yang telah membawa mereka sebegitu jauh tentu akan memberikan kepada mereka negeri itu. Mereka tidak mengingat bagaimana ajaibnya Allah telah melepaskan mereka dari penjajah-penjajah mereka. Bagaimana Ia telah membelah Laut Merah serta membinasakan bala tentara Firaun yang sedang mengejar mereka. Mereka melupakan Allah sama sekali dan bertindak seolah-olah mereka harus bergantung hanya kepada kekuatan senjata saja. Buku Al-Alfa dan Omega jilid 1 halaman 463. Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan kepengejutan dan ketidaksetiaan 10 pengintai, Kaleb bersikeras. Dikatakan demikian, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan. Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30. Bapak Ibu sekalian, sejalan dengan nasihat positif ini, Yosua sambil merobek pakaiannya karena cemas, menegaskan kembali bahwa mereka tidak punya alasan untuk takut jika Tuhan ada di pihak mereka. Bilangan pasal 14 ayat 8 sampai 10. Secara langsung bertentangan dengan laporan orang-orang yang tidak percaya tentang negeri itu. Bapak Ibu sekalian, Yosua menegaskan bahwa penduduknya akan menjadi makanan bagi Israel, bukan sebaliknya. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-9. Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada topik yang berikutnya, yaitu pilihan yang tepat. Jika hidup terdiri dari pilihan-pilihan, Bapak Ibu sekalian, pilihan-pilihan itu juga menyingkapkan karakter dan menentukan masa depan serta warisan kita, Bapak Ibu. Di akhir hidup Yosua dan Kaleb, mereka membuat keputusan yang tidak biasa mengenai tempat pensiun mereka, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan bahwa pilihan-pilihan ini menunjukkan bahwa waktu tidak mengubah komitmen total mereka terhadap rencana Tuhan dan bahwa mereka hidup untuk memuliakan Tuhan, bukan diri mereka sendiri. Selanjutnya kita lihat bagaimana kisah Gunung Hebron. Kaleb, Bapak Ibu, meminta izin kepada Yosua untuk mewarisi Gunung Hebron. Ini kita bisa baca dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 12 bagian A. Namun mengapa Hebron? Memang tempat itu memiliki makna sejarah, Bapak Ibu sekalian. Tempat itu juga dikenal sebagai Kiryat Arba dan merupakan salah satu wilayah berpenghuni tertua yang disebutkan dalam Alkitab. Kejadian pasal 23 ayat 1 dan 2. Lebih jauh lagi Bapak Ibu sekalian, Abraham sendiri pernah tinggal di sana dan dimakamkan bersama Ishak di wilayah itu.
Kita bisa lihat itu dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 9, ayat 9 dan 10, lalu kitab Kejadian pasal 35 ayat 27 dan 29. Namun Bapak Ibu sekalian, ini bukanlah alasan Kaleb memilih tempat tersebut. Karena saat itu Kaleb berusia 85 tahun. Ia mungkin mencari tempat yang mudah diakses. Namun Bapak Ibu sekalian, akses juga bukanlah alasannya. Karena bagaimanapun juga, ia meminta sebuah gunung. Tidak ada yang membuat pembaca percaya bahwa Gunung Hebron adalah tempat yang baik untuk pensiun. Dengan peluang pertanian, infrastruktur yang sangat baik, atau bahkan keamanan yang layak. Bapak Ibu sekalian, Kaleb sendiri secara eksplisit menyatakan alasan pilihannya. Ini dia katakan, sebab aku sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Yosua pasal 14 ayat 12. Ia menginginkan perlindungan dari para raksasa, Bapak Ibu sekalian. Salah satu orang enak yang terkenal adalah Goliat dari Gat. Satu-satunya tempat di negeri itu di mana orang-orang ini masih tersisa. Yosua pasal 11 ayat 22. Goliat, Bapak Ibu sekalian, tingginya 9,5 kaki atau 2,9 meter. Bapak Ibu sekalian, Kaleb ingin menaklukkan salah satu tempat yang paling menantang di negeri itu. Tetapi mengapa Kaleb pada usia 85 tahun ingin menggulingkan tempat itu? Bapak Ibu sekalian, bertahun-tahun sejak Kades Barnea tidak menghapus imannya atau cara pandangnya terhadap fakta dari sudut pandang iman. Kemungkinan, Bapak Ibu sekalian, permintaannya memiliki 3 tujuan. Untuk mengilhami iman kepada generasi baru ini, untuk membuktikan bahwa generasinya salah, dan untuk meninggikan nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, seorang pria tua yang percaya pada kuasa Tuhan, ini dapat mengatasi apa yang menakutkan seluruh bangsa. Yang berikutnya kita lihat bagaimana tentang warisan Yosua. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, pilihan Yosua ini tidak didorong oleh keuntungan pribadi. Baik Yosua maupun Kaleb ini mencontohkan hakikat sejati kepemimpinan. Melayani orang lain daripada diri sendiri. Meskipun sedikit yang disebutkan tentang Kaleb, Bapak Ibu, perjalanan hidup Yosua dari menjadi asisten Musa, Yosua pasal 1 ayat 1, hingga menjadi hamba Yahweh, Yosua 24 ayat 29, ini relatif mudah. Namun Bapak Ibu, bagaimana Yosua mengembangkan karakternya sebagai seorang pemimpin? Pertama, Yosua belajar di bawah bayang-bayang seorang pemimpin besar. Sepanjang kemunculan Yosua dalam Pentateuch, ia berada di bawah otoritas Musa. Misalnya, dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 dan 13, kemenangan Yosua di medan perang ini bergantung pada Musa yang mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Bapak Ibu sekalian, dalam Keluaran pasal 32 ayat 17 dan 18, Yosua ini terlihat mengikuti Musa di puncak gunung. Sebagai tanda otoritas yang jelas atas Yosua, Musa pun mengubah namanya. Kita bisa lihat itu di dalam Bilangan pasal 13 ayat 16. Bapak Ibu sekalian, masih sangat muda. Dalam bahasa Ibrani disebut Na'ar.
Yosua dipilih untuk mengikuti Musa. Keluaran pasal 33 ayat yang 11. Dan selama seluruh kehidupan dewasanya, ia berhubungan erat dengan. Yang kedua, Bapak Ibu, meskipun awalnya kurang pengalaman, ia dipilih oleh Tuhan karena ia adalah manusia rohani. Kita bisa lihat itu dalam kitab Bilangan pasal 27 ayat 18. Akibatnya Bapak Ibu, hidupnya tidak didorong oleh ambisi duniawi untuk membesarkan diri atau kepuasan pribadi. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang rohani, Yosua hidup untuk kemuliaan Tuhan, memprioritaskan apa yang benar-benar penting. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, Yosua belajar dari kesalahannya sendiri. Bapak Ibu, setelah kematian Musa, kita melihat bagaimana Yosua masih menjadi pemimpin yang sedang dilatih. Gagasan ide terbukti dalam episode Ai. Ini kita bisa lihat dalam kitab Yosua pasal 7 dan insiden dengan orang Gibeon. Yosua pasal 9. Faktanya Bapak Ibu sekalian, mempelajari kepemimpinan adalah perjalanan pelatihan, pertumbuhan, dan transformasi seumur hidup. Kehidupan dua raksasa rohani ini, yaitu Yosua dan Kaleb, Bapak Ibu sekalian, ini mengajarkan kita setidaknya 5 pelajaran berharga. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, fakta-fakta kehidupan tidak sepenting bagaimana kita memandangnya. Dunia ini, Bapak Ibu, yang sudah jatuh, fakta-fakta seringkali keras. Tetapi wahyu ilahi menyediakan kacamata yang tepat untuk melihatnya dalam perspektif yang sebenarnya dan juga sementara. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, iman tidak mengabaikan fakta-fakta. Iman hanya menawarkan sudut pandang yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, alih-alih mengeluh, kita dipanggil untuk percaya dan menyerahkan diri kita kepada rencana-rencana Allah yang selalu lebih baik daripada rencana-rencana kita. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, berkat-berkat datang kepada mereka yang sepenuhnya tinggal di dalam Tuhan. Di dunia rohani, banyak orang mendapati iman mereka memudar seiring berjalannya waktu. Karena mereka ini kehilangan kasih-Mu yang semula. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Namun Bapak Ibu sekalian, hilangnya kasih dan iman seperti itu tidak terjadi pada Yosua dan Kaleb yang mempertahankan iman dan komitmen total mereka kepada rencana Allah sepanjang hidup mereka. Akhirnya, kehidupan dalam segala dimensi harus dijalani sesuai dengan rencana-rencana yang ditetapkan oleh Allah, bukan dimotivasi oleh ambisi yang terlihat dan egois. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kehidupan Yosua dan Kaleb ini mencontohkan perkataan Paulus yang terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Dikatakan demikian, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai aplikasi bagi kehidupan kita dari pelajaran kita pada saat ini. Yang pertama, apakah perspektif kita? Ketika orang-orang berkesempatan untuk terbang dengan pesawat terbang atau mendaki gunung yang tinggi untuk melihat kota dari atas,
Mereka menyadari betapa kecilnya bangunan-bangunan itu terlihat kalau dari kejauhan. Namun Bapak Ibu sekalian, ketika mereka berjalan melalui kota yang sama, mereka menyadari betapa kecilnya mereka dibandingkan dengan bangunan-bangunan tersebut. Apa yang berubah Bapak Ibu sekalian? Hanya perspektif, sudut pandang dari mana mereka melihat sesuatu. Ketika menghadapi tantangan hidup, kita dapat melihatnya dari sudut pandang keraguan atau iman, Bapak Ibu sekalian. Seperti yang pernah dikatakan oleh seseorang, keraguan melihat rintang. Bapak Ibu, iman melihat jalan. Keraguan melihat malam yang paling gelap, sedangkan iman melihat siang. Keraguan takut untuk melangkah, iman membumbung tinggi. Keraguan bertanya, siapa yang percaya? Iman menjawab, saya. Kita bisa baca lebih lengkap catatan tersebut dalam tulisan Paul Lee Tan dalam bukunya Encyclopedia of 7.700 ilustrasi yang diterbitkan di Garland TX Bible Communication tahun 1996 halaman 400. Bapak Ibu sekalian, pertimbangkan kisah berikut dan pikirkan peran keraguan dan keyakinan di dalamnya. Yang pertama, Abraham. Pada usia 100 tahun, percaya pada janji-janji Tuhan tentang keturunannya yang banyak. Kejadian 15 ayat 1-6, Kejadian 17 ayat 1-7, dan Kejadian 21 ayat 1-7. Bagian B, Elisa berdoa agar mata hambanya terbuka untuk melihat pasukan Tuhan di sekitar mereka. Dalam kitab 2 Raja-Raja 6 ayat 17. C. Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa melalui orang buta itu, karya-karya Allah akan dinyatakan. Yosua pasal 9 ayat 1-7. D. Paulus, sang tahanan, ini memohon kepada Raja Agripa dan yang di istananya untuk menjadi seperti dia. Kisah pasal 26 ayat 28-29. Bapak Ibu sekalian, renungkanlah kenyataan yang menyakitkan dan menantang dalam kisah hidup kita sendiri. Bagaimanakah memandang hal-hal ini dari sudut pandang iman dapat memberi kita dorongan dan tekad untuk menghadapinya? Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri pelajaran kita pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk tuntunan dan penyertaan-Mu di sepanjang pembelajaran kami pada saat ini. Tuhan, Engkau sudah mengajari kami melalui firman-Mu ini, bagaimana kami harus bertumbuh di dalam iman, percaya, dan melihat segala sesuatu kehidupan ini dari sisi keimanan. Sehingga dengan demikian, kami bisa melihat dan mengetahui bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Bapa kami surga, bantulah kami untuk boleh menerapkan pelajaran ini di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada, yang turut belajar firman Tuhan melalui kanal virtual ini. Tuhan kiranya berkati mereka. Tuhan berkati mereka di dalam pertumbuhan keimanan mereka. Tuhan berkati mereka di dalam semua usaha tangan mereka. Tuhan berkati juga mereka di dalam semua kebutuhan hidup mereka. Begitu pula dalam tantangan-tantangan kehidupan mereka, pergumulan-pergumulan iman mereka. Tuhan kiranya yang biarlah di sepanjang kehidupan mereka hanya
kerja Tuhan, penyertaan Tuhan yang berlaku. Ya Tuhan, biarlah Engkau kiranya yang mengizinkan kami kembali untuk belajar firman Tuhan di waktu-waktu yang berikut, sehingga kami boleh semakin dipertumbuh di dalam iman dan kerohanian. Inilah doa permohonan kami Bapa. Kehendak mulai yang terjadi dalam hidup kami masing-masing. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.